Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Hari ini luar biasa karena DPRD Rejang Lebong kedatangan anak-anak muda tentunya yang sangat peduli dengan pembangunan negara ini dan khususnya Rejang Lebong. Ada teman-teman kita dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Curup telah hadir. Ketua HMI Cabang Curup ada adik kita Legi dan juga ada Sekretaris HMI. Ya, ada Vino, ini orangnya kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, dan juga tentunya hadir bersama kita hari ini ada Bapak Ketua DPRD Rejang Lebong, Bapak Mahdi Hussein Sarjana Hukum. Hari ini kita mengadakan audiensi bersama HMI Cabang Curup. Selain anggota DPRD juga tadi dihadiri oleh instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tadi telah hadir Kepala Dinas PKP, juga hadir Kepala BKP SDM, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Adapun kedatangan HMI hari ini adalah aksi lanjutan, kegiatan lanjutan jatuhnya ya Pak ya, berdasarkan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Curup beberapa waktu yang lalu, diantaranya mengenai proyek Rempang ya, proyek racing di Rempang, Kepulauan Riau, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Apa saja sih yang dibahas? Nah, kita bakal tanya langsung nih kepada HMI. Pertama mau nanya nih sama Vino, kenapa sih pada akhirnya HMI merasa ini harus disampaikan langsung nih ke DPRD secepat-cepatnya gitu? Oke, terima kasih. Kami sudah diundang dari HMI Cabang Curup ke kediaman DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Pada hari ini kami melaksanakan hearing tindak lanjut dari kemarin kami pernah melaksanakan aksi demonstran yang mendapati kesepakatan 3 poin, dan hari ini kami menindaklanjuti terkait tentang 3 poin itu. Yang pertama, kita menyuarakan isu nasional terkait Rempang Eco City yang terjadi di Kepulauan Riau yang beberapa pekan lalu itu di tanggal 6 Oktober. Kenapa? Karena di situ ada tindakan represif dari aparat yang kurang lebih 1.010 orang yang diterjunkan, kurang lebih 60 kendaraan, dan juga tembakan gas air mata. Akhirnya bentrok di beberapa desa, terkhususnya juga 16 kampung desa Melayu yang menjadi imbas hari ini ancaman Rempang Eco City yang diproyeksikan di Indonesia 2080 nantinya. Nah, itu kami meminta kepada DPR Kabupaten Rejang Lebong untuk meneruskan tuntutan kami kepada instansi terkait atau lebih tinggi lagi lah instansinya di DPR Provinsi terkait isu Rempang. Selanjutnya juga kami mengangkat terkait isu pendidikan yang hari ini sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong hari ini masih dikatakan belum layak. Baik itu dari ruang kelas, terus juga WC, terus juga tata kelola sekolah yang hari ini masih beberapa sekolah yang masih riskan. Selanjutnya juga dari segi tenaga pendidik, hari ini kami mengawal P3K, pelaksanaan P3K yang sudah hari ini tadi disampaikan oleh Kepala Dinas BKSDM itu sudah sampai pendaftaran 1.600, sedangkan penerima hanya 600. Ini over berarti ya Pak ya? Selanjutnya juga kami dari tadi juga tenaga pendidik baik dari sekolah yang tertinggal dan juga di RKB ada 6 kabupaten kota yang mengalami zona merah atau tingkat rawan sitas. Beberapa pekan lalu juga media kita naik di SMA Negeri 7 kan, beberapa berita mengatakan dari pihak keluarga atau orang tua, padahal di situ kan ada hanya miskomunikasi. Maka tingkat keamanan ataupun kenyamanan guru selaku tenaga pengajar, maka itu bisa dikatakan kurang tidak mengenakan lah bagi tenaga pendidik hari ini. Mungkin itu yang isu utama saat ini ya. Kemudian tadi juga dengar soal infrastruktur juga ya di Kabupaten Rejang Lebong, beberapa proyek yang belum diselesaikan hingga menjelang akhir tahun ini. Itu tepatnya di mana aja nih? Jadi perhatian HMI. Pada hari ini tadi kami menanyakan persoalan ruas jalan, mana bagian yang provinsi yang masih dikembalikan ke provinsi, mana yang ke daerah. Akhirnya kami beberapa tadi disampaikan ada kurang banyak termasuk Jalan Dusun Curup Akagani
Itu kan masih kembali ke provinsi. Yang hari ini permintaan masyarakat atau adik-adik mahasiswa dari seperti kami itu kan perbaikan secara menyeluruh, bukan rehab bahasanya kan. Tapi di sisi lain juga kami mengangkat seperti beberapa media yang kemarin seperti Talang Beni Ujung, terus juga Lubuk Ubar, sudah itu juga di Jalan Kartini, tapi kan sudah yang kemarin, tapi itu perlu kita tindak lanjut lagi. Maka tadi disampaikan oleh PUPR, nanti bisa kita kasihkan datanya dan juga data realnya, termasuk juga bisa kita diakses di LPSM. Untuk jalan salah satunya ini di wilayah Curug Selatan tadi Pak, di Lubuk Uban. Kalau tidak salah kan udah ada penetapan titik nol ya Pak ya, di kawasan kalau nggak salah di Air Putih Baru tuh. Itu kok masih banyak pertanyaan dari masyarakat nih, kenapa belum berjalan itu Pak? Saya pikir kalau kegiatan kan untuk di PUPR ini semua kita sudah teranggarkan di 2023. Ada beberapa yang disampaikan oleh tuntutan dari mahasiswa yang disampaikan tadi, semua ini sudah masuk dalam program itu. Yang terkait dengan jalan kabupaten ya, itu salah satunya kemarin Timur Recep, terus ada beberapa lah yang wilayah-wilayah termasuk di wilayah PUT dan sekitarnya itu juga sudah masuk. Bahkan di perubahan ini kita sudah menganggarkan jalan terputusnya antara Kabupaten Kepahyang dengan Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan Desa Watas Marga. Kita ketahui itu wilayah Kepahyang bagus, kemudian wilayah Rejang Lebong terputus karena itu Desa Watas Marga, dilanjutkan lagi dengan wilayah Kepahyang. Ya, sekarang kita sudah di perubahan ini kita sudah masukkan. Makanya kemarin sudah saya sampaikan juga dengan PUPR, ini sudah ditindaklanjuti. Kemudian terkaitan dengan persoalan juga yang terkait dengan yang sampaikan tadi masalah jalan provinsi, ya memang ada bagian-bagian jalan provinsi yang suyutnya yaitu adalah provinsi, tapi ketika kita memang bisa kita selaraskan, kenapa tidak? Salah satu kemarin di Jalan Kartini. Jalan Kartini itu sebenarnya jalan provinsi, tapi karena ada semacam keselarasan lah ya, yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, ya sudah kita handle, kebetulan anggaran kita juga tersedia, akhirnya kita selesaikan dengan anggaran kabupaten. Nah, clear itu sudah nggak ada persoalan. Tinggal sekarang kaitan dengan Jalan Ekagani yang ada di wilayah Dusun Curug ya, karena itu dari Sipang Lebong sampai ke Lebong itu nanti melewati juga Dusun Curug. Karena itu jalan akses provinsi, ya tentunya kita tahu itu anggaran cukup besar, nggak mungkin kita harus cover dengan kabupaten, karena kabupaten juga masih banyak juga kebutuhan yang harus kita persiapkan untuk jalan-jalan yang lain. Saya pikir itu. Walaupun tidak bisa selesai semuanya dalam tahun ini, mudah-mudahan setidaknya yang vital, yang urgent gitu Pak ya bisa segera selesai. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Nah, inilah saya juga tadi disampaikan Adinda Legi, kita apresiasi memang ini kan ada bentuk kepedulian ya di kalangan adik-adik mahasiswa ini, karena kita membangun sebuah daerah ini tidak serta-merta harus, meskipun DPR diberi kewenangan untuk kaitan dengan anggaran, tapi kan tidak serta-merta, kita tahulah kondisinya. Dan adik-adik mahasiswa ini paling tidak sudah ikut mengawal kegiatan pembangunan ini. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan ini memberikan kontribusi positif lah buat Rejang Lebong ke depan. Satu hal yang tadi sempat dibahas Pak di dalam audiensi itu mengenai kekurangan tenaga guru ya, terutama di daerah-daerah yang rawan kriminalitas gitu Pak. Tadi salah satu kendalanya ini jaminan keamanan. Pendapat Bapak sendiri gimana Pak mengenai hal tersebut Pak? Baik, jadi gini, bicara masalah, ya saya pikir menarik ya isu-isu ini isu daerah, tapi ini juga kaitan dengan masalah pendidikan, ini sudah menjadi isu nasional. Bahwasanya kita tahu kemarin, ya mohon maaf, ada sampai oknum guru terjadi persoalan sampai di Ketepel, itu sudah jadi isu nasional, beritanya sudah kemana-mana. Ini kan bentuk apa ya? Bentuk kaitan dengan jaminan rasa aman bagaimana guru bisa mengajar di satu tempat. Tadi sudah dipetakan oleh kawan-kawan, oleh adik-adik mahasiswa, bahwasanya kita tidak ya ada beberapa wilayah-wilayah yang kita petakan bahwa ini dianggap rawan, ya kan,
untuk sistem pembelajaran anak-anak di sana. Tapi ini semua tidak serta-merta harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini stakeholder terkait, ini harus. Di sini harus ada masyarakat, orang tua, DPR, eksekutif, yudikatif, kemudian adik-adik mahasiswa. Tadi ini karena ini sudah menjadikan sebuah isu kedaerahan kita yang memang harus kita tidak lanjuti. Ya tentunya kita nanti akan mengajak. Pertama kita petakan dulu daerah-daerah mana yang dianggap itu rawan. Yang kemudian kita akan coba nanti dengan teman-teman dari unsur terkait, masyarakat, pemerintah, orang tua, wali murid dan lain sebagainya. Dan kita juga melibatkan nanti di sana setiap desa, setiap wilayah ada namanya Babin Kantipmas, di sana ada juga Babinsanya, di sana ada ya kita libatkan di kecamatan itu kalau memang itu ada unsur tripikanya, camat, koramil ataupun mungkin kapolseknya. Nah, ketika itu nanti memang harus diselesaikan di tingkat rekan-rekan Forkopimda, ya tentunya di sinilah ketua DPR nanti bersama bupati, Kodim, Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, ayo kita satu. Kita tidak mau lagi mendengar, kita tidak mau lagi nanti ada bahwasannya para dewan guru ini enggan untuk belajar ke situ. Betul. Nah ini kita nggak mau tahu, karena ini dunia pendidikan ini perlu diketahui. Pendidikan itu adalah undang-undang mengatur, itu dijamin oleh negara. Jadi negara yang menjamin dari mulai keselamatan gurunya, dari siswanya, semuanya akan dijamin oleh negara. Artinya apa? Ini peran serta. Nah tentunya ini teman-teman adik-adik mahasiswa ini sudah punya ide gagasan cerdas. Bagaimana mereka pun ikut mengawal kegiatan ini. Sekali lagi tentunya ini adalah atensi dan apresiasi. Selain jaminan keamanan Pak, satu lagi mungkin kalau yang di daerah selain daerah rawan ini juga daerah-daerah pelosok. Mungkin nggak sih ada wacana untuk memberikan insentif lebih Pak untuk guru-guru yang mengajar di sana gitu. Jadi mereka ini bisa istilahnya tambah semangat gitu kan, karena tentunya biaya transportasi mengajar di dalam kota dengan di pelosok itu kan tentu lebih besar yang di pelosok. Nah, kalau kaitan insentif kita lihat nanti. Kita akan lihat struktur APBD-nya, ya, keuangannya kira-kira ini memenuhi nggak atau mungkin mencukupi nggak? Karena kita bicara APBD Rejang Lebong ini, mohon maaf, ini kan Rejang Lebong ini sumbernya semua dari DAU, dana alokasi umum. Sumber-sumber PAD yang Rejang Lebong ini kan belum banyak yang kita gali, belum banyak juga potensi yang kita dapatkan. Artinya karena ini sumbernya DAU, tentunya kita akan lihat nanti berapa DAU, berapa kebutuhan. Kalaulah memang itu dianggap bisa untuk untuk dilakukan itu untuk insentif, kenapa tidak? Artinya skala prioritas desa-desa mana, sekolah-sekolah mana yang ini dianggap harus menjadi skala prioritas. Tapi perlu kami ingatkan, disinilah peran pendidikan. Peran pendidikan terutama stakeholder Dinas Pendidikan dalam hal ini bagaimana bisa memetakan. Kita buat pemerataan. Gurunya harus kita ratakan. Artinya jangan sampai ada guru hanya di satu kelompok di sekolah saja. Mohon maaf, begitu sekolahnya unggul atau sekolahnya bagus, semua guru terfokus di situ. Ini tadi salah satunya. Kita ada 1.600 pendaftar di PPK. Sementara ini ada kurang lebih 600 yang diterima. Kita tidak tahu nanti berapa kuota guru. Ketika itu memang ada kuota guru, ya di sini harus ada ada jaminan, ada MOU. Siap nggak guru yang mendapatkan P3K ini kita paling tidak kita dikaryakan di sekolah itu. Nah di sinilah, nah di sini juga harus jernih, BKPSDM harus menilai. Saya lebih cenderung daerah-daerah yang mana dianggap kekurangan guru, ya ini harus kita drop. Jangan sampai anak-anak ini ketinggalan, kasihan mereka. Ya mohon maaf, saya menemui langsung banyak anak-anak yang justru daerah pedalaman itu lebih cerdas daripada anak-anak kita di wilayah perkotaan. Itu banyak sekali. Sekolah-sekolah kita lihat, sekolah-sekolah favorit banyak yang mereka kunjungi. Hanya mungkin keterbatasan mereka kemarin karena kita sistem zonasi. Ini agak repot memang. Itu mungkin Bu Nita ya dan kawan-kawan semua. Satu lagi Pak, tadi kita balik lagi ke poin yang paling awal kedatangan HMI, salah satunya membahas masalah Rempang Pak. Kalau pendapat Bapak sendiri kemarin mengenai isu tersebut gimana nih Pak? Baik, kalau Rempang pada saat aksi demo kemarin, ya itu salah satu, itu kan menjadi sebuah isu nasional kaitan Rempang. Nah karena ini adalah persoalan isu nasional, tentunya kita di daerah hanya sebatas memonitor. Karena itu adalah programnya adalah program nasional. Kita tidak tahu apa terkait dengan isu-isu Rempang itu, apa yang diinginkan oleh warga masyarakat di sana. Bahwa kita ketahui tadi, kita memonitor betul, ya kan, terjadi penolakan yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat.
pengerahan pasukan juga yang sudah cukup luar biasa dengan ukuran-ukuran di wilayah situ. Tapi ini daerah tidak bisa mencampuri terlalu dalam. Tapi paling tidak kemarin ada keinginan anak-anak dari adik-adik dari mahasiswa bagaimana ini disalurkan. Ya tentunya apa yang menjadi sebuah poin-poin ini kita salurkan. Tapi kita yakin dan percaya, kita masih berharap, kita masih berpikir positif. Apa yang dilakukan negara ini kepada warga dan masyarakatnya, saya pikir ini memberikan kontribusi yang terbaik. Tidak mungkin sebuah negara itu akan mengorbankan rakyat dan masyarakatnya. Tapi nilai positif juga, ini juga balik-balik kepedulian daripada adik-adik mahasiswa. Ini luar biasa juga, adik-adik mahasiswa sudah sebegitu jauh mereka menatap, ya kan? Dengan kondisi kita pun mungkin kita menganggap di sana mungkin wajar-wajar saja, tapi mungkin adik-adik mahasiswa ini tidak wajar karena dengan pengerahan pasukan, dengan jumlah yang ini ada kekerasan juga. Mungkin kita melihat juga mungkin tanpa sengaja ada kekerasan dan sebagainya. Tapi insya Allah ini juga berjalan. Saya pikir pemerintah juga tidak gegabah lah ya menanggapi ini. Tentunya kemarin dari DPR kita sudah menyurati juga apa yang sudah menjadi keinginan daripada adik-adik ini untuk kita teruskan ke pemerintah yang tentunya lebih tinggi dari kita. Ada provinsi, ada pusat. Tinggal tidak lanjutnya mekanismenya kita serahkan kepada pemerintah pusat. Setidaknya kita sudah menyampaikan suara kita ya Pak ya. Ya, kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan didengar nih. Amin. Terus balik lagi ke HMI nih, salah satu yang disoroti oleh HMI ini mengenai proses perekrutan P3K. Kenapa nih sampai HMI merasa ini penting nih untuk diawasin? Oke, jadi P3K ini hal yang paling penting dalam perekrutan guru. Jadi di sini kami mengawasi bahwasanya jangan sampai ada nanti itu orang dalam istilah itu masuk ke dalam P3K Rajang Lebong, terutama itu dalam guru. Jadi kita punya guru di situ, kami ingin bahwasanya memang orang-orang yang profesionalitas dan juga punya integritas dalam penerimaan P3K di Rajang Lebong. Jadi gitu Mbak. Betul ya, lebih ke pengawasan prosesnya ya. Tapi khusus guru aja atau semuanya nih yang ingin diawasi HMI? Dalam hal ini kami masih fokus dalam guru. Jadi guru, ya? memang di pendidikan di Rajang Lebong perlu kita awal dan juga kita awasi. Oke. Jadi ada nggak sih bentuk pengawasan dari HMI sendiri selain audiensi hari ini? Kira-kira ada nggak sih rencana aksi ke depan untuk dalam mengawasi ini? Soalnya kan hari ini terakhir nih pendaftaran PPK P3K sampai malam nanti ya? Iya, sampai malam nanti. Dan tentunya dalam beberapa waktu ke depan ini bakalan diadakan tes nih. Mungkin HMI pengen mengawasi nih, jangan sampai terjadi kecurangan di lapangan nih. Ada nggak sih antisipasinya kalau dari HMI? Mungkin kalau dari sampai malam ini kan itu penutupan terakhir dari 23:59 nanti malam. Kami terus memantau dari online maupun secara di Diknasnya. Nanti kami terus untuk berkomunikasi dan terus untuk mengawasi, baik itu secara komunikasi maupun secara langsung. Oke. Mengenai HMI sendiri kebetulan kepengurusan yang baru ya, udah 2 tahun atau setahun kalau nggak salah nih. Alhamdulillah ini kepengurusan periode 2022-2023 dan di akhir tahun ini saya juga habis. Genap setahun ya? Iya, genap setahun ya. Jadi selama kepengurusan yang sekarang, periode yang sekarang ini ke DPRD-nya ini baru 2 kali dengan yang sekarang ya? Kami sudah sering bertemu dengan Pak Mahdi, dengan kawan-kawan DPR juga, itu baik di Pemda ataupun di DPR. Cuman yang baru intens yang itu memang resminya ya baru beberapa kali ini kan. Berarti udah sering diskusi dan sharing nih ya dengan anggota-anggota DPRD. Menurut HMI sendiri selama bekerja sama nih dengan DPRD Rajang Lebong, pendapatnya gimana nih mengenai penerimaan dari DPRD Rajang Lebong hingga kegiatan hari ini? Oke, yang pertama saya melihat Pak Mahdi ini sebagai tokoh di DPR Kabupaten Rajang Lebong yang hari ini memang betul mengayomi masyarakat dan memang tidak alergi terhadap kritik, baik saran, masukan, termasuk juga tidak alergi terhadap wartawan ataupun LSM. Ini harapan kedepannya bisa menjadi DPRD Rajang Lebong lebih profesional, lebih mengedepankan masyarakat dibandingkan perasaan atau egosentris lah. Maka ini kami dari kemahasiswaan juga
sangat mendukung penuh dengan DPR Kabupaten Rejang Lebong hari ini. Selalu memberikan respon dan tanggapan baik itu dunia kemahasiswaan ataupun kawan-kawan yang lainnya untuk berkunjung di sini. Luar biasa dari HMI. Ya, Vino ada tambahan mungkin buat DPRD? Udah ya, diwakilin Pak Ketua. Nah, Pak Ketua DPRD sendiri pesannya buat adik-adik mahasiswa di HMI dan seluruh mahasiswa lain ini apa nih Pak? Ya, artinya gini, kita sudah HMI udah nggak asik lagi lah ya, dari mulai pusat sampai ke daerah. Dan apa yang dilakukan mereka selama ini oleh adik-adik mahasiswa ini ya, semuanya itu tidak ada tendensi apa-apa saya lihat. Dan memang pure mereka itu untuk memperjuangkan masyarakat, baik pusat maupun di daerah. Ya tentunya kita hari ini kita memberikan atensi dan apresiasi penuh kepada adik-adik mahasiswa. Jangan berhenti, terus tetap suarakan kalau itu hal-hal yang positif. Berikan pencerahan kepada adik-adiknya. Pokoknya nggak usah ragu-ragu, kita tidak alergi dengan media, kita tidak alergi dengan LSM, kita tidak alergi. Kita senang kok ada adik-adik mahasiswa. Coba seperti ini halnya tadi, banyak yang terserap, ya kan? Nanti habis ini mungkin kita akan hearing dengan kepolisian, kita akan hearing dengan Kodim. Ayo, bagaimana kita untuk membangun daerah ini? Ya sekali lagi, saya tetap support, saya tetap dukung program-program HMI ini. Ya tentunya ke depan ya diberi kecerdasan dan adik-adik kita ini, terutama bagaimana sih mereka mensuarakan ini. Ada lewat aksi demo, ada lewat audiens, ada lewat debat terbuka, atau apa nanti mekanismenya. Ayo, insya Allah kita akan fasilitasi itu. Karena adalah tujuannya untuk positif. Mudah-mudahan semakin banyak nih anak-anak muda yang kayak mereka ini yang peduli dengan pembangunan ya Pak ya. Gak apa-apa, dan ini saya titip ini, di DPR sudah ada podcast adik-adik mahasiswa, ajak yang lain. Ini ada Mbak Gita hostnya ya. Coba nanti kita ajak, ayo suarakan. Karena apa? Biar masyarakat juga mendengar. Ya kan? Nah ini alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Boleh, pokoknya ada aspirasi apapun kapanpun diterima nih di podcast RPM. Kita ngobrol sama-sama di podcast. Dan perlu diingat, ini kita sudah diliput bukan di ini aja ya. Kita sampai ke ini, kita sudah nasional ini. Sudah nasional. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di adkasi pusat ya, ketika ini di podcast akan kita share kepada teman-teman nanti di pimpinan-pimpinan DPRD seluruh Indonesia. Rajin-rajin main ke podcast RPM. Pak Ketua, kita terima kasih banyak atas waktunya telah hadir dan juga adik-adik dari HMI. Terima kasih banyak. Salam buat kawan-kawan semuanya dan jaya selalu HMI. Amin. Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama Ketua DPRD Kabupaten Jombang dan Ketua beserta Sekretaris HMI Cabang Curu. Tentunya kita bakal jumpa lagi di episode-episode lainnya dengan isu-isu hangat lainnya. Jangan lupa untuk terus di-follow semua media sosial Humas DPRD Jombang di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram dengan nama akun Humas DPRD Jombang. Akhirnya saya Anita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast lainnya. Slogan kita Parlemen Berdaya, Rejang Lebong Bercahaya gitu ya. Itu slogan ya Pak ya. Oke, kita ngeliat ke sana semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen Berdaya, Rejang Lebong Bercahaya.